Dulu lantang sebut ijazah Jokowi palsu, kini dua tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis akui kalau ijazah Jokowi asli. Dua tersangka kasus dugaan ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis, kini berbalik arah. Wow. Ore, anggota termul nambah lagi. Emang mantap ya kalau jadi termul. Pak Jokowi mengatakan pintu maaf secara pribadi terbuka lebar dari Pak Jokowi, tapi proses hukum akan tetap berjalan, kata Pak Jokowi. Jadi kita tunggu. Ini bisa aja menjadi bumerang buat Pak Jokowi, yaitu bagaimana? Anggap misalkan ya, setelah dia berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, dia akhirnya dimaafkan dan terbebas dari hukum. Apa yang terjadi di benak publik? Wah, beneran nih, Pak Jokowi ternyata bisa mengatur hukum di Indonesia. Nah, ini akan digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar berkunjungnya Mbah Egy ke rumah Jokowi di Solo sebagai tanda bahwa Mbah Egy ini sudah mengibarkan bendera putih. Banyak spekulasi yang berkembang ya di media sosial yang disampaikan oleh banyak netizen. Ada yang menyebut bahwa Mbah Egy ini ngemis berdamai dengan Jokowi karena seperti yang sudah pernah dia sampaikan sebelumnya bahwa dirinya tidak mau lagi dipenjara karena sudah tua ya. Mungkin saja dia takut kalau benar-benar dipenjara dia akan mati di dalam penjara. Apalagi ancaman hukumannya nggak main-main loh, yaitu 12 tahun, 12 tahun penjara. Dan ada juga spekulasi kedua, yaitu Mbah Egy sengaja menjebak Jokowi agar memaafkannya. Jebaknya gimana Bang? Gini, kalau Jokowi benar-benar memaafkan Mbah Egy, ya, maka akan mudah digiring opini publik bahwa Jokowi memang benar-benar bisa mengendalikan hukum di Indonesia. Buktinya ketika Jokowi mau, Mbah Egy nggak ditahan. Waduh. Yaitu adalah dua dugaan gitu teman-teman ya. Yang jelas terkait berkunjungnya Mbah Egy ke rumahnya Jokowi, si Sugi Nur tahu ya, si Sugi Nur ya akhirnya berspeak up. Tetapi menurut saya bukan speak up-nya yang kita tunggu, bukan speak up-nya yang menarik ya. Yang kita tunggu adalah janjinya yang katanya akan mencium kaki Jokowi jika ijazah Jokowi benar-benar asli. Kita tunggu saja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dulu lantang sebut ijazah Jokowi palsu, kini dua tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis akui kalau ijazah Jokowi asli. Dua tersangka kasus dugaan ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis, kini berbalik arah. Tokoh yang selama ini dikenal paling gigih menuding ijazah Jokowi palsu itu, kini secara terbuka mengakui keaslian dokumen tersebut. Hal itu terjadi setelah keduanya melakukan pertemuan langsung dengan Jokowi di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Kamis sore 8 Januari tahun 2026, Egy dan Damai tidak datang sendirian. Mereka didampingi oleh kuasa hukum mereka, Eli Daneti. Kuasa hukum Eli Daneti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Setelah melihat dokumen tersebut dengan mata kepala sendiri, keraguan yang selama ini mereka bangun akhirnya runtuh. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan.
Iya, kita sebetulnya belum mendengarkan pernyataan langsung dari Mbah Egy ya, terkait, perubahan sikapnya. Apakah benar saat ini Mbah Egy sudah mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli ataukah masih seperti, yang dia yakini sebelumnya, bahwa Jokowi itu bukan hanya ijazah kuliah, ijazah SMA, SMP, SD itu semuanya palsu. Jadi Jokowi itu nggak pernah sekolah. Coba bayangin logikanya ya. Orang bisa memalsukan ijazah mulai tingkat SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kira-kira gitu loh. Sehebat apa orang ini? Baru usia 13 tahun sudah bisa memalsukan ijazah SD. Usia 15 tahun bisa memalsukan ijazah SMP. 18 tahun bisa memalsukan ijazah SMA. 21 atau 22 tahun bisa memalsukan ijazah kuliah. Hebat kan? Tetapi memang kita dengar bareng-bareng melalui kuasa hukumnya memang ada arah ke sana gitu ya, yaitu mengakui ijazah Jokowi itu asli. Tetapi ya kita tunggu aja apakah benar-benar Mbah Egy ini sudah mengibarkan bendera putih dan mengakui ijazah Jokowi asli ataukah tidak. Ya, lanjut. Dua tersangka menemui Pak Jokowi ke kediamannya di Solo. Nah, informasinya udah beredar luas bahwasanya Egy Sujana salah satunya mendatangi kediaman Pak Jokowi di Solo. Pertemuan berlangsung tertutup katanya. Mungkin ada hubungannya dengan keterkaitan Egy Sujana dan yang satunya lagi soal keterkaitan mereka dengan tersangka isu ijazah palsunya Pak Jokowi. Tapi menurut informasi yang beredar juga, Pak Jokowi mengatakan pintu maaf secara pribadi terbuka lebar dari Pak Jokowi. Tapi proses hukum akan tetap berjalan, kata Pak Jokowi. Jadi kita tunggu gimana kelanjutannya. Apakah ini dua orang tersangka ini akan tetap berlanjut atau tidak? Nah, iya, jadi saya berharap ya, sebagai mencukupkan rukun sebagai manusia timur gitu ya, yang mudah memaafkan. Maka saya memang berharap sekali Pak Jokowi agar memaafkan ya, jika memang Mbah Egy itu datang sambil membawa bendera putih ya kan, mengibarkan bendera putih dan ngemis-ngemis berdamai. Maka saya berharap Pak Jokowi memaafkan ya, karena itu berhubungan dengan etika kan seperti itu. Tetapi hukum jalan terus. Jangan maulah, jangan mau disuruh menarik laporannya di Polda Metro Jaya. Jangan Pak Jokowi, jangan. Nah, itu jebakan Batman itu ya. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media, Bang Egy Sujana mendatangi rumah Jokowi, sowan ke rumahnya Jokowi. Lalu beredar video dengan sangat deras. Bang Egy Sujana jadi termul lah. Bang Egy Sujana terima uang 100 miliar lah, atau apalah. Oke, saya nggak akan komen apa-apa. Bang Egy langsung saya WA, Bang, benarkah sampean datang ke rumahnya Pak Jokowi? Nggak lama kemudian Bang Egy telepon saya. Beliau menceritakan panjang lebar dan intinya ditunggu saja rilisnya. Nanti beliau akan ngomong kejadian yang sebenarnya, peristiwa yang sebenarnya. Ya, jadi monggo ditunggu saja. Nanti kalau yang diceritakan beliau di media nanti nggak sama dengan yang beliau omongkan ke saya lewat telepon tadi, ya, baru nanti saya ngomong. Tapi intinya yang beliau omongkan tadi ke saya lewat telepon, insya Allah ya, masih baik-baik saja, masih lurus, masih komitmen. Kurang lebih seperti itu. Nanti Gus, tunggu minggu-minggu inilah saya akan konferensi pers. Itu amanah dari beliau. Oke, kita tunggu saja ya, mudah-mudahan. Tapi intinya saya nggak, sudahlah ya, saya ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kurang lebih dari pernyataan si Sugi Nur barusan kita mendapatkan informasi bahwa memang benar Mbah Egy itu mengakui telah datang ke rumah Jokowi, ya kan?
dan sudah disampaikan apa saja yang dibicarakan kepada Jokowi ya, kepada si Sugi Nur ya kan, dan si Sugi Nur masih menganggap bahwa Mbah Egy lurus-lurus saja. Masa kau masih percaya? Coba tengok ya. Kita flashback dulu. Dulu ada segerombolan aki-aki yang apa namanya itu? Ngeluruk. Ngeluruk itu bahasa Indonesianya apa ya? Itulah pokoknya ya, bahasa Jawanya tuh ngeluruk ya. Ngeluruk UGM. Setelah ngeluruk UGM langsung ke Solo, ke rumah Jokowi. Yang berkoar-koar paling kencang adalah Mbah Egy. Tapi apa faktanya? Begitu hari H, Mbah Egy nggak datang, bahkan membuat skenario bahwa dirinya itu ditahan ya kan dulu. Kita masih ingat ya, yang katanya diiming-imingi uang 300 juta agar tidak berangkat ke Jogja dan Solo dan lain sebagainya. Faktanya apa? Jong. Yang kedua, ketika Mbah Egy itu mengatakan kami happy, faktanya apa? Jong. Yang katanya ke Malaysia, jong. Yang katanya ke London juga akhirnya jong. Intinya adalah menurut saya, udahlah berhenti percaya. Lanjut. Egy Sujana mendatangi kediaman Pak Jokowi itu potensinya kan cuma dua nih. Yang pertama dia mau katakan rekonsiliasi, minta maaf supaya terjerat dari penjara. Nah yang kedua ini bisa aja menjadi bumerang buat Pak Jokowi, yaitu bagaimana? Anggap misalkan ya, setelah dia berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, dia akhirnya dimaafkan dan terbebas dari hukum. Apa yang terjadi di benak publik? Wah beneran nih, Pak Jokowi ternyata bisa mengatur hukum di Indonesia. Nah ini akan digoreng oleh para pembencinya Pak Jokowi itu sendiri tuh, bener kan? Bener-bener nih di Indonesia ini hukum dikendaliin oleh dia. Jadi ini bumerang buat Pak Jokowi, maju kena mundur kena. Terus gimana, dimaafin gak nih Egy Sujana? Nah menurut teman-teman bagaimana? Dugaan netizen yang satu ini menurut saya masuk akal ya. Jadi ini memang jebakan Batman, maju kena mundur kena. Ini sama seperti judul filmnya Dono gitu ya. Karena kalau misalnya Pak Jokowi ini memaafkan Mbah Egy, maka nanti seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, itu justru adalah sebuah jebakan yang sangat mudah mereka mainkan untuk semakin merusak reputasi Jokowi. Ya, gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak? Saya sih sependapat ya. Lanjut. Nah, ini parah nih. Tersangka ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sowan ke rumah Jokowi. Wow. Ore, anggota Termul nambah lagi. Emang mantap ya kalau jadi Termul, karena Termul itu adalah termulia. Ayo pilih mana? Mau jadi Termul apa mau jadi terjal? Ya mending pilih Termul lah. Tapi gini ya guys ya, yang paling keren itu adalah pengecaranya Egy Sujana, yaitu Ibu Elida Neti. Karena semenjak Ibu Elida Neti ini melihat ijazah asli Pak Jokowi saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya beberapa saat yang lalu, semenjak itulah Ibu Elida Neti ini mungkin menyarankan kliennya untuk minta maaf. Nah, beda banget ya sama yang sebelah sana ya. Kalau pengacara sebelah sana, bodoh amat ya nggak sih? Kliennya mau masuk penjara kek, mau enggak kek, bodoh amat. Yang penting bagi gua cuan gitu kali ya. Kali ini mah. Jadi untuk Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, kalian keren. Begitu juga untuk pengecaranya. Hormat. Karena damai itu indah. Sesuai dengan namanya Damai Hari Lubis. Keren. Hidup Termul. Puas dah pokoknya ngeledek si terjal.
Loh iya Bang, damai itu baik. Sama seperti nama orang temannya Mbah Egi ini yang bacotannya kemarin itu kagak karu-karuan, ya kan? Betul, berdamai itu baik, ya saling memaafkan itu indah. Tetapi kalau memaafkannya kemudian menghentikan hukumnya, ya menghentikan proses hukumnya ini menyebabkan presiden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia, maka menurut saya damai sih boleh damai, ya kan? Tapi hukum jalan terus gitu loh. Ya iyalah. Lanjut. Saya juga agak mengkritik barangkali kekompakan untuk menghadapi Jokowi. Karena from the beginning Egy Sujana dan Damai Hari Lubis memang orang yang dalam tanda kutip disingkirkan, tidak dibela oleh baik tim Taka maupun ya bala RRT, tim saya, karena tim saya memang mengkhususkan diri pada RRT saja, Roy, Rismond dan Tifa. Sementara tim sana itu tidak membela Egy dan Damai Hari Lubis karena memang barangkali chemistry-nya nggak jadi. Ya, udahlah ya. Intinya sekarang para penuduh ijazah Jokowi palsu itu sudah porak-poranda, morat-marit, saling serang dan rontok satu persatu tanpa Pak Jokowi harus mengeluarkan satu peluru pun. Ya, ya saya paham lah kenapa Mbah Egy itu tidak dibela oleh si yang barusan ini, ya kan, oleh si Kirun, juga tidak dibela oleh si kuasa hukum yang lain, karena memang Mbah Egy ini seperti yang saya sampaikan tadi, sejak track recordnya itu nggak bisa dipercaya gitu loh kalau menurut saya. Ngajak ngeluruk UGM dan rumah Jokowi, dia sendiri nggak datang, bikin drama, ya kan, bikin drama akhirnya nggak dibela, nggak dibela malah mengibarkan bendera putih. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.